Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara seluruh pemirsa dan pendengar keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2022 Masehi. Hari ini kita akan mengkaji salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini memang layak pantas untuk kita kaji, kita pelajari, karena di dalamnya lengkap menerangkan tentang soal bagaimana berislam, bagaimana mengetahui aturan atau mengatur hubungan antara kita dengan Rabb kita, mengatur hubungan antara kita dengan sesama kita, juga tentang adab atau akhlak sebagai buah daripada keberagamaan kita, dirangkum oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab yang namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang di dalamnya mencakup 42 hadis. Meskipun kemudian dinamai Al-Arba'in, yang artinya adalah 40, karena kebiasaan dalam kesusastraan Arab itu biasa tidak menyebutkan pecahannya. Jadi biasanya kalau 40 lebih sedikit atau 40 kurang sedikit, yaitu dikatakan 40. Maka disebutlah Al-Arba'in, karena disusun oleh Imam An-Nawawi, maka disifatilah dengan An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mulai untuk mengkaji hadis yang pertama, dan ini juga sekaligus sesuai dengan urutannya yang pertama, sehingga utama, diutamakan. Langsung saya bacakan lafadz hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata,
saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih masing-masing. Sekarang saya ingin menguraikan per kata. Kita perhatikan di situ, innamal a'malu binniyat. Innama itu dalam tata bahasa Arab maknanya adalah, ini adalah lafaz atau kata untuk pembatasan. Inna itu sendiri sebenarnya untuk penekanan, harfut taukid yang artinya sesungguhnya. Tetapi kemudian setelah ditambahi ma, innama, ini menjadi maknanya sesungguhnya hanyalah. Letak pembatasannya adalah di ma di situ. Innama, sesungguhnya hanyalah. Jadi jika saudara-saudara semuanya menjumpai lafaz ini, lafaz bahasa Arab innama, baik di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis atau di dalam redaksi yang di situ menggunakan bahasa Arab, dan menjumpai lafaz innama, maka artinya adalah sesungguhnya hanyalah, yakni hanya yang disebut saja, selain itu tidak masuk atau menafikan selain itu. Nah, sekarang kita perhatikan redaksinya, innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan. Al-a'mal itu jamak dari amal, bentuk tunggalnya adalah amal. Amal itu ya pekerjaan. Amal, kalau amal ya pekerjaan-pekerjaan. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan hanyalah binniyat. Bi itu dengan an-niyat adalah maksud. Niat, makna niat itu adalah an-niyat jamak dari an-niyah, artinya maksud. Menurut terminologi, niat adalah tekad untuk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah. Niat adanya di hati, dan termasuk amalan hati, tidak ada sangkut pautnya dengan anggota badan. Jadi niat adalah aktivitas hati dan tidak perlu untuk dilisankan. Apa tidak boleh dilisankan? Boleh, hanya untuk melatih, sekedar untuk melatih. Tapi kalau sudah bisa melatih, menetapkan niat di dalam hati, ya cukup, tidak perlu dilanjutkan membiasakan diri untuk melafadzkannya. Ya, kembali kepada soal innamal a'malu binniyat. Sehingga kalau digabung redaksinya menjadi begini, sesungguhnya amalan-amalan yang sah, yang diterima oleh Allah, hanyalah amalan-amalan yang dimaksudkan, atau amalan-amalan yang didasari oleh maksud atau niat, atau yang disengaja. Yang tidak disengaja tidak dianggap sebagai amalan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa itu dan, inna sesungguhnya, ma tadi pembatasan tadi, innama sesungguhnya hanyalah, likulli, li itu bagi atau untuk, kulli tiap-tiap, imri'in
imri'in itu seseorang, manawa, ma itu apa, nawa yang diniatkan. Jadi kalau diterjemahkan menjadi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan, tidak lebih dari itu. Jadi sesungguhnya setiap orang hanya akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ingat, ada hanyanya di sini. Wa innama, dan sungguhnya hanyalah bagi setiap orang itu apa yang disengaja, yang dimaksudkan. Yang tidak disengaja, yang tidak dimaksudkan tidak akan diperoleh. Lalu Rasulullah SAW menguraikan perihal dua lafaz ini. Contohnya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasulnya. Artinya setiap amalan yang apabila diniatkan untuk menggapai keridaan Allah, yang diperoleh ya keridaan Allah. Barang siapa yang amalannya dalam rangka untuk beribadah, mengikuti, mencontoh sunnah Rasul, mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, maka dia juga akan mendapatkan pahala sunnah. Begitu kurang lebih ya, uraian yang pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian lebih diperjelas lagi contoh yang lain, yang apabila tidak diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Artinya di yang terakhir ini penjelasan dari Rasul, barang siapa yang pekerjaannya sebatas dimaksudkan, diniatkan hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan berkaitan dengan keuntungan dunia, ya dia akan memperoleh seperti apa yang dia niatkan itu, tidak lebih dari itu. Jika yang diinginkan adalah balasan di dunia, apakah pujian, ya, apakah materi keduniaan, maka yang akan diperoleh hanya sebatas itu. Dia dapat pujian dan dia juga dapat material ya, di dunia, tapi setelah itu nanti di akhirat dia meninggal, di akhiratnya tidak mendapat apa-apa. Ya, baik saudara-saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar, juga sebagian yang hadir di majelis ini yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini adalah salah satu hadis dari dua hadis sebagai pilar untuk mengukur amal seseorang, amal kita. Hadis ini adalah tolok ukur, barometer untuk mengukur amalan kita dari sisi batin, yakni keikhlasan. Jadi suatu amal apabila dikerjakan secara ikhlas, ya, dalilnya ini harus dengan ikhlas, maka dibenarkan amalan itu ya, jika dikerjakan secara ikhlas. Tetapi ada hadis yang kedua yang menjadi pilar yang kedua, dan ini juga menentukan. Ada orang yang melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah, tetapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, alias tidak sesuai dengan syariat, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah.
Hadis itu hadis yang bersumber dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, yang bunyinya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini adalah hadis untuk mengukur kadar kebenaran dari sisi zahirnya, dari sisi lahirnya. Jadi kalau kita mau mengukur amalan kita diterima oleh Allah, adalah ukurannya, alat ukurnya dua ini, dua hadis ini. Yang satu kita amalkan secara ikhlas atau tidak. Kalau sudah kita laksanakan secara ikhlas semata-mata karena Allah, maka dipastikan diterima. Tetapi ada satu lagi, yaitu amalan kita sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Dari sisi zahirnya sudah mengikuti apa yang seperti dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau tidak. Kalau sesuai, kalau seperti yang telah dituntunkan oleh Rasul dan kemudian ikhlas, dijamin insya Allah diterima. Ya, jadi ini dua hadis, atau ini adalah yang kita baca ini adalah satu dari dua hadis yang menjadi pilar untuk menentukan amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Kemudian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hadis ini juga menjelaskan demikian. Niat, ya. Niat itu sangat amat menentukan, karena niat itu mempunyai beberapa fungsi. Satu, untuk pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara ini amalan ibadah atau kebiasaan. Ada orang yang melaksanakan ibadah seperti toharoh misalnya, berwudu. Berwudu sebagaimana kita ketahui sebenarnya itu istilah untuk peribadatan, ya, yakni mensucikan, untuk bersuci dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan keperuntukannya buat melaksanakan ibadah sholat misalnya. Sama-sama kegiatannya, yaitu mulai dari membersihkan tangan, lalu membasuh muka, lalu mencuci tangan, ya, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, lalu kaki, ya, membasuh kaki. Jika tidak diniati, tidak menyengaja, maka bisa jadi amalan itu tidak akan dinilai sebagai perbuatan ibadah berwudu, tetapi sekedar membersihkan muka, membersihkan diri, karena tidak adanya menyengaja. Jadi untuk membedakan ini perbuatan lumrah, ya, kebiasaan yang dilakukan, atau ini untuk ibadah, itu makanya harus ada niat, harus ditetapkan niat itu. Kemudian juga untuk membedakan juga, jadi masih dalam membedakan ini. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Amalan itu sama misalnya, yaitu sholat 2 rakaat, jumlah rakaatnya 2 rakaat, dikerjakan di pagi hari. Yang satu ada 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah menjelang subuh atau qobliyah subuh. Yang satunya untuk melaksanakan sholat subuh itu sendiri. Tata caranya sama, ya.
mulai dari takbiratul ihram, membaca doa iftitah, baca Al-Fatihah, surahnya, kemudian rukuk sujudnya sama 2 rakaat. Ini apabila tidak ditetapkan niatnya, yang satu niat untuk sholat sunnah dan yang satu sholat subuh, maka bagaimana akan diterima amalan itu sebagai satu amalan, yang satu sholat sunnah, yang satu sholat subuh? Maka dituntut ya kita untuk menetapkan mana yang sholat sunnah qobliyah subuh dan mana yang sholat subuh. Demikian pula ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari setiap bulan. Jika kesemuanya itu tidak kita tetapkan niat di dalam hati kita untuk melaksanakan itu, maka tidak untuk membedakan ini pahala, nanti akan diberikan pahala puasa Senin, atau ini pahala puasa Daud, atau ini pahala puasa 3 hari setiap bulan. Maka tidak bisa untuk kemudian nanti kelak di alam akhirat kita lalu berharap mana pahala puasa Senin Kemis saya, mana pahala puasa Daud saya, mana pahala puasa 3 hari setiap bulan saya. Karena dahulu ketika kita mengamalkan di dunia itu tidak kita pastikan mana yang untuk puasa Senin Kemis, mana puasa Daud, dan mana puasa 3 hari setiap bulan. Jadi ini pentingnya mengapa kita harus menentukan atau menetapkan niat. Dan yang kedua, itu tadi yang pertama sebagai pembeda niat itu. Yang kedua, fungsinya niat itu adalah untuk menetapkan untuk siapa amalan kita ini. Apakah amalan ini untuk Allah atau untuk selain Allah? Maka diniat itu loh yang membedakan, yang menentukan. Oleh sebab itu penting sekali mulai dari saat ini setelah kita membaca hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama ini, di mana dinyatakan, ditegaskan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu sesungguhnya amalan itu yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang diniatkan. Maka penting kiranya untuk menetapkan niat di awal kita akan melaksanakan amalan tersebut. Karena begini, ada ulama terdahulu mengatakan begini, ibadahnya orang yang lengah itu akan dinilai sebagai kebiasaan. Tetapi sebaliknya, kebiasaannya orang yang ingat, yang waspada, itu akan bernilai ibadah. Maksud saya begini, ibadahnya orang yang lengah seperti kita ini kan bisa biasa melaksanakan wudhu, sholat, puasa dan lain sebagainya, atau pekerjaan harian ya. Biasa kita kerjakan semuanya. Kalau kita lengah, artinya mengerjakannya secara otomatis begitu saja. Tidak kita tetapkan setiap kita akan melakukan pekerjaan itu bahwa ini adalah kita niatkan semata-mata karena Allah, dan ini adalah pekerjaan apa misalnya tadi, untuk membedakan amalan ibadah ini dan lain sebagainya tadi. Kalau kita tidak lakukan itu ya, maka ya kita tidak akan dinilai amalan kita itu sebagai amalan ibadah. Artinya kita lengah, tidak meniatkan itu. Ini ibadah apa tadi, sholat misalnya, sholat duhur, kita seperti otomatis saja. Dari ruangan tempat kerja kita, begitu mendengar adzan sudah unuk-unuk ya,
mendatangi tempat wudhu, dan ketika berwudhu juga demikian, tidak kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, ya seperti robot atau komputer yang telah ada programnya dan di setting, diinstal programnya, lalu bekerja secara otomatis, maka ini tidak akan dinilai sebagai satu ibadah. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami ini, maka hendaknya kita tetapkan, setiap kita akan melaksanakan suatu amalan, kita tetapkan niatnya. Saya berangkat bekerja ke rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini semata-mata karena Engkau ya Allah, melalui protap, melalui urean tugas, job deskripsi yang saya lakukan nanti itu, aku hendak mengabdi, hendak beribadah kepadamu ya Allah, dengan amalan-amalan kesalehan yang ada di dalamnya akan aku jadikan sebagai sarana untuk aku mendekatkan diri kepada Engkau. Kalau itu, maka justru tadi, sebaliknya tadi, kebiasaannya orang yang ingat, yang waspada akan bernilai ibadah. Mandi, makan, minum, itu kan kebiasaan sebenarnya. Tetapi bagi orang yang sadar akan senantiasa meniatkan, ya Allah, saya mandi ini agar tubuh saya bersih, sehat, sebagai wujud dari rasa syukur saya kepada Engkau atas karunia yang Kau berikan kepadaku. Dan kalau sehat, maka aku jadikan kesehatan ini sebagai kesempatan untuk aku beribadah kepada Engkau melalui ibadah-ibadah mahdhah yang khusus maupun ibadah-ibadah secara umum, yakni berbuat kebajikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Maka mandi kita, termasuk juga makan kita, setiap kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ditambah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu, lalu di dalam hati kita menyengaja bahwa makan ini dalam rangka untuk memenuhi hak tubuh kita yang memerlukan energi. Dan kalau sudah mempunyai kekuatan, maka kita gunakan untuk beramal kesalehan, amal kebajikan, untuk amal ibadah dan lain sebagainya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu nilainya akan bernilai ibadah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh ulama terdahulu itu, bahwa ibadahnya orang yang lengah akan dinilai kebiasaan. Sholat puasa yang tidak diniatkan untuk sholat puasa ibadah kepada Allah akan bernilai kebiasaan belaka, seperti aktivitas orang-orang pada umumnya. Tetapi kebiasaannya orang yang ingat, yang selalu menetapkan niat untuk ibadah kepada Allah, kebiasaannya seperti mandi, makan, minum, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain, ya beraktivitas yang lain, jika itu semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan ditetapkan di dalam hati, maka nilainya sama dengan ibadah. Oleh sebab itu berhati-hati, jangan sampai amalan-amalan ibadah kita yang jelas-jelas ibadah khusus kita tidak niatkan. Demikian pula amalan-amalan kebiasaan kita, hendaknya senantiasa kita tetapkan niatnya untuk ibadah kepada Allah, sehingga kesemuanya nanti akan bernilai ibadah dan kita mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, jadi Rasulullah ini memberi perumpamaan seperti hijrah, wujud lahirnya sama-sama berpindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada yang perpindahannya dari Mekah ke Madinah itu motivasinya adalah
karena menggapai ridho Allah untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya dia akan memperoleh pahala itu. Tetapi sebaliknya, atau contoh yang lain, jika berpindahnya dari Mekah ke Madinah hanya untuk mengejar biar diterima saya nanti melamar si fulanah, ya, alias wanita yang akan dinikahi, biar diterima, maka yang dia akan peroleh adalah yaitu. Dan memang demikian, karena sebab urutnya hadis ini adalah adanya seseorang yang kemudian digelari dengan Muhajir Ummi Qais, yang artinya adalah seorang lelaki yang hijrahnya itu dimotivasi oleh keinginannya menikahi Ummu Qais, ibu Qais. Ya. Ini sehingga kemudian laki-laki ini dikenal sebagai Muhajir Ummi Qais, karena hijrahnya itu didasari karena ingin melamar seorang perempuan, dan perempuan itu memang memberi syarat, aku tidak mau menerima lamaranmu hingga kamu mau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dia lakukan hijrah itu demi diterima menjadi suami wanita ini. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jika kita bekerja di dunia ini niatnya untuk memperoleh apa yang ingin kita niatkan, pasti kita dapat. Tetapi yang kita dapatkan ya hanya sebatas apa yang kita niatkan. Sehingga jangan kemudian kita over hoping, berharap lebih dari itu. Jangan kemudian setelah kita misalnya bekerja, tujuan saya adalah memperoleh target perolehan pendapatan, alias gaji dan lain sebagainya. Kalau kita niatkan itu pekerjaan kita, ya kita akan memperoleh itu. Tetapi nanti di akhirat jangan kemudian menuntut, loh amalan saya kemarin pahalanya mana ya Allah? Tidak bisa, ya, karena dulu ketika kita mengerjakan itu memang tujuan kita atau maksud kita adalah hanya memperoleh itu. Ada orang yang melakukan suatu pekerjaan, dia ingin, contoh-contoh yang lain banyak sekali, saya kira saudara-saudara kalian sangat maklum tentang ini. Ada orang yang tiba-tiba begitu menjelang misalnya pemilu atau entah pemilihan pimpinan daerah atau dewan, ya, DPR dan lain sebagainya, itu banyak orang-orang yang mendadak suka beramal. Tapi mereka beramal, mereka bersedekah, mempunyai maksud tujuan agar nanti bisa dipilih, mendapat suara yang banyak. Mungkin saja dia akan memperoleh itu, tetapi di akhirat tidak akan memperoleh. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kelak orang-orang kafir, ya, bahkan juga diuraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, ya, ketika di dunia mengamalkan amalan-amalan kebajikan, kedua-duanya mendapatkan manfaat dari kebajikannya. Hanya saja orang-orang yang beriman memperoleh manfaat dari kebajikannya itu ketika di dunia dan di akhirat akan diperoleh. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, itu akan mendapatkan kebajikannya atau kemanfaatannya dari perbuatan kebajikannya itu hanya di dunia saja, sedang di akhiratnya tidak memperoleh.
Sehingga kelak di alam akhirat itu ada dialog antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, yakni orang-orang mukmin tetapi mukmin yang berbuat dosa itu kemudian nanti akan dimasukkan ke neraka juga. Jadi orang kafir di neraka, orang mukmin juga ada di neraka, orang mukmin yang berbuat dosa di neraka. Lalu orang-orang mukmin itu akan mengolok-olok, orang-orang kafir itu akan mengolok-olok orang-orang mukmin. Ternyata ucapanmu la ilaha illallah di dunia itu tidak ada gunanya. Karena sekarang kita sama-sama berada di sini, di neraka. Maka ketika orang kafir mengatakan begitu, orang mukmin menjawab, ya, aku memang dahulu mengatakan la ilaha illallah, tetapi aku dahulu mengerjakan perbuatan dosa. Lalu Allah mendengar dialog ini dan kemudian Allah mengangkat, memerintahkan pada malaikat untuk entaskan itu orang-orang beriman itu. Dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, tetapi di surga pun masih diolok-olok oleh penghuni surga. Mereka dijuluki, ya, orang yang baru dientaskan dari neraka ini dijuluki oleh orang-orang surga sebagai Jahannamiyun. Jadi kelompok orang-orang yang karena dari mukanya masih kelihatan bekas terbakar tadi, ya, kehitam-hitaman. Maka kemudian mereka memohon kepada Allah, ya Allah, aku diolok-olok di surga. Oleh sebab itu aku mohon kepadamu agar mereka tidak mengolok-olok lagi. Maka kemudian Allah melemparkan mereka ke dalam sungai, ke dalam air telaga. Dan setelah mereka dimasukkan ke dalam air telaga itu, maka kemudian mereka muncul dari telaga itu dalam keadaan bersih kembali. Nah, setelah ini diketahui oleh orang-orang kafir di dalam neraka itu tadi, maka mereka baru merasakan penyesalan yang lebih sakit lagi dengan mengatakan, seandainya aku dahulu berislam sebagaimana orang-orang ini berislam, niscaya aku akan juga dientaskan dari neraka ini sebagaimana mereka dientaskan. Akan terjadi seperti itu. Ini karena perbedaan dulu di dunianya. Yang satu beramal kebajikan, tetapi amal kebajikannya tidak dilandasi karena ikhlas kepada Allah. Karena nanti begini, saudara-saudara sekalian, amalan itu diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah, dan yang satu mutabaah, mengikuti syariat, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada contoh orang yang sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi karena dia melaksanakannya riya, ya, disebabkan karena riya atau pamer, ya, ingin dipuji orang lain, maka tidak akan diterima. Contohnya siapa? Contohnya ya orang-orang yang orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Mereka melaksanakan amalan sholat, puasa, sedekah, tetapi mereka ingin dilihat orang bahwa dirinya adalah orang muslim yang baik. Maka amalannya tidak diterima. Yang kedua adalah ada orang yang sesungguhnya sudah ikhlas, tetapi tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti orang Nasrani misalnya.
Jadi para pendeta Nasrani itu jangan duga, saudara-saudara sekalian, bahwa mereka itu melaksanakan peribadatan ini itu tidak ikhlas karena Allah. Banyak sesungguhnya dari mereka itu yang meniatkan itu semuanya semata-mata karena ingin mendekat beribadah kepada Allah. Tetapi tata caranya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak akan diterima. Ya. Ini saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah hadis yang pertama di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitabnya seperti ini salah satunya yang terjemahan. Oh, terbalik ya. Kalau saya tunjukkan ini. Jadi hadis Arba'in, tapi terjemahan yang ini sudah diterjemahkan oleh banyak pakar terjemah. Jadi bisa dilihat di kitab itu, atau juga ada sebenarnya di awal kitab Riyadhus Shalihin juga dimuat ya, juga di bagian yang pertama. Baik, kalau demikian ini yang dapat saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang hadis-hadisnya tidak banyak sebenarnya, hanya 42, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan hati untuk mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.